Pasar Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Salah satunya berasal dari konsumsi daging ayam yang merupakan sumber protein hewani utama masyarakat. Disinilah PT Caran Pokhan Indonesia Tbk dengan kode emiten CEPIT hadir sebagai market leader di industri poultry tanah air. Pada kesempatan ini, saya Jessica Hermawan akan memaparkan analisis emiten CEPIT Leading Integrated Poultry Business. Berdasarkan blended valuation dengan discounted cash flow, free cash flow to equity, dan relative valuation diperoleh rekomendasi beli pada target harga 5.625 dengan kenaikan sebesar 17,92%. Didirikan pada tahun 1991, Cepin adalah perusahaan poultry terbesar di Indonesia yang menguasai 32% pangsa pasar pakan ternak, 38% pangsa pasar ayam peternak usia sehari atau day old chick, dan 47% pangsa pasar produk makanan olahan. Dengan infrastruktur di semua wilayah Indonesia dan rantai bisnis terintegrasi vertikal dari hulu ke hilir, memberikan Cepin keunggulan kompetitif pada kualitas, biaya, hingga pengelolaan pasokan. Cepin memiliki 4 segmen bisnis. Pertama, segmen ayam pedaging broiler dan ayam peternak usia sehari yang berkontribusi terhadap 53% pendapatan perusahaan. Kedua, segmen pakan ternak dalam bentuk konsentrat, mash, pellet, crumble dengan merek dagang Hypro, Hyprofit, Bintang, Bonafit, Royal Fit, Turbofit, dan Tiji. Ketiga, segmen makanan olahan berupa nugget, sosis, karage, dan olahan lainnya dengan merek Fiesta, Cem, Akumo, Oke, dan Asimo. Terakhir, dari lini bisnis lainnya termasuk distribusi dan layanan pendukung. Pertumbuhan Cepin tidak lepas dari kondisi makroekonomi Indonesia yang sangat mendukung. Dengan populasi besar dan urbanisasi yang pesat, Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal ini didorong dengan pertumbuhan kelas menengah yang diproyeksikan mencapai 120 juta jiwa pada tahun 2029. Selain itu, stabilitas tingkat inflasi di rentang 1 hingga 2,5% dan penurunan suku bunga membuka ruang ekspansi konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Semua faktor ini menciptakan peluang besar bagi sektor poultry, di mana Cepin berada pada posisi strategis untuk menangkap pertumbuhan permintaan domestik yang sangat kuat. Analisis Pastel menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan hilirisasi dan subsidi sektor peternakan mendorong pertumbuhan segmen bisnis Cepin. Selain itu, tren konsumsi protein yang meningkat, perkembangan teknologi rantai pasok, serta regulasi keamanan pangan turut membentuk lanskap operasional secara menyeluruh. Terdapat 3 katalis utama yang merupakan competitive advantage dari Cepin. Pertama, pemimpin dalam momentum pertumbuhan industri protein hewani. Kedua, ekspansi signifikan dan integrasi vertikal. Ketiga, kapabilitas inovasi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Indonesia masih punya ruang pertumbuhan yang sangat besar pada industri poultry. Konsumsi ayam per kapita tanah air baru berkisar 7 hingga 8 kg per tahun yang menunjukkan potensi ekspansi konsumsi masyarakat. Tidak hanya itu, tren urbanisasi juga mendorong pertumbuhan konsumsi ayam nasional sebesar 6,5% CAGR dan makanan olahan sebesar 6,41% CAGR. Selain faktor permintaan, dukungan pemerintah juga menjadi katalis penting, antara lain target asupan protein 100 gram per kapita, pengurangan kuota impor grain parent stock, serta target harga ayam hidup Rp25.000 per kilogram, semuanya diarahkan untuk melindungi peternak lokal dan perusahaan unggas tanah air. Sebagai market leader, Cepin berada pada posisi strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan ini. Pendapatan Cepin diproyeksikan akan tumbuh solid dengan 9,57% CAGR selama 5 tahun proyeksi ke depan. Segmen ayam pedaging broiler dan ayam peternak usia sehari diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 9% per tahun. Sementara segmen makanan olahan menunjukkan pertumbuhan paling pesat sebesar 16,78% per tahun, seiring meningkatnya konsumsi makanan olahan dan strategi ekspansi portofolio produk.
Peningkatan laba bersih mendorong Cepin untuk terus memperkuat fondasinya melalui ekspansi kapasitas, mulai dari pembangunan pabrik pakan baru hingga perluasan infrastruktur. Perluasan kapasitas produksi tercermin dari peningkatan jumlah infrastruktur yang sangat pesat, mulai dari peternakan ayam pembibit turunan dari 106 menjadi 140 unit, fasilitas penetasan telur ayam dari 46 menjadi 56 unit, fasilitas pemrosesan ayam dari 9 menjadi 30 unit, dan jaringan distribusi Prima Freshmart yang kini telah menjangkau lebih dari 2.400 outlet di seluruh wilayah tanah air. Ekspansi ini mendorong kekuatan utama Cepin yang disajikan dalam analisis SWOT sebagai market leader yang memiliki rantai pasok terintegrasi, mulai dari pakan, peternakan, hingga makanan olahan. Selain itu, Cepin memiliki jaringan distribusi luas serta inovasi berkelanjutan. Keunggulan yang dimiliki ini mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta kontrol kualitas produk yang tinggi. Analisis kompetitif dengan Porter's Five Forces menunjukkan bahwa kekuatan utama Cepin berada pada brand equity. Hal ini memberikan competitive advantage yang memungkinkan Cepin tetap tangguh menghadapi ancaman eksternal sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen di tengah munculnya berbagai produk substitusi di pasar. Merek produk olahan Cepin, yaitu Cem dan Fiesta, secara konsisten menduduki peringkat atas top brand index untuk kategori nugget, sosis, ayam beku, hingga kentang siap goreng. Distribusi nasional yang luas, ditambah kekuatan merek, menciptakan barrier to entry yang tinggi bagi pemain baru, menjadikan Cepin perusahaan poultry paling kompetitif di Indonesia. Di Indonesia, segmen makanan siap saji diproyeksikan akan meningkat dari 7,53 triliun pada tahun 2023 menjadi 9 triliun pada tahun 2026. Menangkap peluang ini, Cepin menghadirkan beragam portofolio produk makanan olahan yang sangat relevan dengan tren konsumsi masyarakat urban yang semakin mencari pilihan makanan praktis sekaligus bergizi. Dari sisi kandungan nilai gizi, produk Cepin juga lebih unggul dari pesaing. Salah satunya, sosis siap saji Fiesta mengandung 14 gram protein per 100 gram sajian, lebih tinggi dibandingkan kompetitor seperti So Good dari Java yang hanya mengandung 8 gram protein per 100 gram sajian. Dengan harga yang kompetitif, Cepin berhasil menawarkan kombinasi terbaik antara kualitas gizi dan daya beli konsumen. Dari sisi keuangan, Cepin memiliki struktur modal yang konservatif. Cepin memiliki posisi neraca keuangan yang sehat, tercermin dari rasio hutang terhadap ekuitas yang diproyeksikan turun hingga mencapai 17% pada tahun 2029. Arus kas yang positif juga memungkinkan ekspansi tanpa hutang besar. Hal ini merupakan sinyal positif bagi investor untuk memperoleh capital gain dari pertumbuhan bisnis, serta dividen yang konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penilaian ESG dilakukan dengan kerangka MSCI dan secara keseluruhan, Cepin menunjukkan komitmen ESG yang solid dengan total skor 8 dari 10. Capaian ini sejalan dengan 4 topik keberlanjutan perusahaan yang mencakup SDG 2, 4, 8, dan 17. Di aspek environmental, Cepin berhasil menurunkan limbah cair dengan rata-rata 63% CAGR, menurunkan timbulan limbah B3 sebesar 49% CAGR, membangun green building, menggunakan energi terbarukan, yaitu gas alam dan tenaga surya, serta mengurangi emisi karbon dalam proses produksinya. Aksi sosial diwujudkan melalui peningkatan jumlah kemitraan. Cepin memberdayakan ribuan petani jagung di 10 provinsi, meningkatkan tenaga kerja lokal sebesar 37%, melakukan investasi lebih dari 15 miliar pada 2024 untuk program sosial, pendidikan, dan tanggap kebencanaan, serta memberikan lebih dari 12.000 beasiswa pendidikan bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Pada aspek governance, Cepin dianugerahi sebagai emiten terbaik sektor ikan, daging, dan produk unggas pada ajang Business Indonesia Award 2023 dan 2020 yang mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik, bahkan di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Cepin menjaga independensinya yang terlihat dari struktur komposisi dewan. Total 80% anggota dewan direksi dan komisaris tidak memiliki afiliasi langsung dengan pemegang saham utama. Selain itu,
Perusahaan menunjukkan kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi pasar, hukum, sosial, dan ekonomi melalui sistem audit yang transparan. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai potensi kenaikan harga saham Cepin, digunakan metode blended valuation dengan 50% DCF FCFE dan 50% EV/EBITDA. Kedua metode ini digabungkan untuk memastikan pendekatan yang seimbang antara nilai intrinsik jangka panjang dan perbandingan relatif terhadap perusahaan di industri sejenis. Dengan dua metode ini, dihasilkan target harga akhir 5.625 untuk saham Cepin. Metode DCF FCFE dikalkulasikan dalam periode waktu 5 tahun dengan tingkat diskonto sebesar 12,4% yang diperoleh dari perhitungan Capital Asset Pricing Model dengan struktur modal 81% ekuitas dan 19% penggunaan hutang. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan terminal sebesar 3,22% diperoleh dari proyeksi rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia pada periode 2024 hingga 2050. Metode valuasi kedua yaitu relative valuation dilakukan dengan membandingkan rasio EV/EBITDA Cepin dengan kompetitor pada industri sejenis di wilayah Indonesia dan Asia. Dibandingkan perusahaan lain, Cepin menawarkan posisi kompetitif dengan struktur keuangan dan brand equity yang lebih kuat. Untuk memperkuat rekomendasi, dilakukan analisis multiple valuation menggunakan 3 rasio. PE, PBV, EV/EBITDA band, seluruhnya mencerminkan bahwa valuasi Cepin berada pada minus 2 standar deviasi berdasarkan tren 5 tahun terakhir, yang memberikan sinyal potensi kenaikan harga seiring penguatan kinerja fundamental perusahaan. Selanjutnya dilakukan analisis skenario dengan 3 kondisi, bear, base, dan bull. Skenario bear mencerminkan risiko seperti kenaikan harga bahan baku, fluktuasi kurs, dan perlambatan konsumsi. Skenario bull menunjukkan peluang kenaikan pendapatan yang didorong oleh permintaan konsumen yang terus meningkat, serta keberhasilan ekspansi kapasitas yang dilakukan perusahaan. Adapun, hasil keseluruhan menunjukkan rekomendasi beli untuk saham Cepin. Untuk mendukung hasil valuasi Cepin, dilakukan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi seberapa sensitif model terhadap perubahan asumsi-asumsi utama. Terlihat pada tornado chart dan spider plot, bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap target harga saham Cepin adalah harga pokok pembelian, diikuti oleh tingkat diskonto, pendapatan, dan asumsi finansial lainnya. Efisiensi HPP menjadi pendorong utama, menandakan pentingnya pengendalian biaya dalam menjaga profitabilitas perusahaan. Berikutnya dilakukan simulasi Monte Carlo dengan 300.000 iterasi, yang menghasilkan 75,23% rekomendasi beli. Keseluruhan rekomendasi beli dari hasil analisis skenario, sensitivitas, dan simulasi Monte Carlo semakin memperkuat hasil perhitungan valuasi. Berdasarkan analisis teknikal, tren jangka pendek didominasi oleh sinyal netral. Namun secara jangka panjang, terdapat indikasi pembalikan arah positif dengan dukungan moving average 200 yang menunjukkan sinyal beli untuk saham Cepin. Hal ini juga didukung dengan Relative Strength Index di level netral yang menunjukkan ruang kenaikan masih terbuka lebar. Namun tentu saja, investasi tidak lepas dari yang namanya risiko. Berikut hasil identifikasi 3 risiko utama dalam industri poultry. Pertama, risiko makroekonomi, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan biaya bahan baku, volatilitas kurs, dan kenaikan upah minimum. Kedua, risiko industri berupa perlambatan permintaan, khususnya di segmen makanan olahan. Dan terakhir, risiko bisnis berupa persaingan yang semakin ketat serta potensi kegagalan kontrak kemitraan. Seluruh risiko tersebut telah dimitigasi oleh perusahaan melalui berbagai inisiatif strategi dan manajemen risiko yang memadai. Dengan model bisnis terintegrasi, pangsa pasar dominan, dan konsumsi daging ayam yang terus meningkat, ekspansi kapasitas yang agresif, serta komitmen ESG yang kuat, semakin memperkuat posisi Cepin sebagai pemimpin industri poultry di tanah air. Memiliki fundamental yang kokoh, prospek pertumbuhan yang solid, dan valuasi yang menarik, dengan target harga 5.625, potensial upside 17,92%, saya merekomendasikan beli untuk saham Cepin. Mari bersama-sama kita dukung ketahanan pangan Indonesia. Cepin, leading integrated poultry business. Terima kasih.